Kan soal penegakan hukum. Orang yang berkelahi penegak hukum kok, yang korupsi penegak hukum, yang rusak penegak hukum, terus kita berkelahi tentang apa? Akhirnya orang mengatakan bahwa itu yang dimaksud Polri adalah lalu Sony Sanjaya, lalu yang dimaksud jaksa adalah Febri. Kan rusak tuh. Mindset orang jadi rusak kan? Kita tidak benci institusi. Masih banyak orang-orang dalam institusi itu yang lurus kok, tapi mereka tidak punya tempat, sayangnya begitu. Mari kita uji nih, apa sebetulnya 2 tahun ini berhasil atau tidak? KDMP dan MBG. Sebenarnya niat presiden orang mengatakan baik, saya juga bilang baik niatnya. Tapi sayangnya presiden bentuk kabinet gemuk nggak ada gunanya itu. Menteri-menteri yang ditugasi presiden untuk ngurusi MBG dengan tata kelola yang baik, urusi KDMP supaya jangan ngerampok bank dengan cara begitu. Nggak mampu tuh, nggak becus. Tapi presiden nggak pikir tuh reshuffle, malah kasih penghargaan, tepuk tangan. Hormati mereka. Dan menteri-menteri itu juga kerjanya menjilat presiden. Julhas, siapa lagi itu? Banyak tuh. Maka satu hal yang saya harus katakan, Presiden Prabowo ini pidatonya heroik betul. Sampai-sampai dia minta warga negara pindah warga negara itu. Heroik betul tuh pidatonya itu. Dia bilang kalau nggak senang lagi, Anda boleh pindah warga negara. Mau kabur silakan kabur aja kan. Sekarang dia lebih keras lagi tuturnya itu. Pertanyaan sederhananya, apakah kita bisa menaruh harapan? Kalau presiden fokus pada pasal 33, tidak ada oposisi, tidak ada oposisi. Kita taruh kepala kita di atas meja untuk dukung presiden. Oposisi itu hanya mengingatkan presiden bahwa ada hal yang harus diperbaiki. Begini, kita ini sebetulnya, teman-teman ya, saya ingin supaya kekuasaan presiden itu berakhir sampai 5 tahun. Nah, oleh karena dia harus berakhir sampai 5 tahun, maka kekeliruan harus diingatkan. Kan tidak boleh kekeliruan dipelihara. Kan tidak boleh kesalahan dalam mengambil kebijakan dibiarkan. Sebab ada orang yang tidak mengerti menafsirkan, tidak mengerti berpendapat, tapi dia mengerti berontak. Kan ini soal yang harus kita diskusikan. Tidak semua orang punya narasi yang sama. Ada rakyat yang melihatnya hitam putih. Janji yang diucapkan, you kerjakan. You tidak kerjakan janji ya, you jangan ucap. Kan itu persoalannya. Nah kalau itu pasal 33 jelas kan kita semua sadar kan bahwa 10% orang kaya di Republik ini dan 1% orang menguasai 99% sumber daya alam kita. Kan itu berarti ada problem besar di bangsa ini yang harus kita betulkan. Nah siapa yang punya otoritas dan kekuatan untuk betulkan itu? Cuma satu kok, presiden. Presiden ini bukan sekedar kepala pemerintahan, bukan juga cuma sekedar kepala negara, tapi juga kepala koalisi yang mengendalikan parlemen. Kalau presiden angkat kepala, saya mau bereskan oligarki semua, beres kok. Dan saya yakin Presiden Prabowo menuju ke sana. Karena itu kita mendesak supaya cepat, jangan lambat. Sebab ketika lambat nanti rakyat yang tidak mengerti ini ngamuk. Kalau saya tidak melihat KDMP sama MBG, itu titik masuk kerusakan, tidak. Yang saya lihat sistem politik kita kok. Dominasi partai, parlemen tidak berfungsi, anggota parlemen dikendalikan partai. Itu pintu masuk kerusakan. Pemilunya tidak jurdil, judulnya jurdil, tapi pelaksananya manipulatif. Kan problem kita di situ. Nah ini yang harus dibereskan presiden. Kalau presiden bereskan ini, seumur hidup presiden juga boleh kok. Saya kira semua rakyat nggak akan peduli, yang penting pemimpinnya baik, ngurusin negara, lusin semua hal. Lu mau jadi presiden selamanya, rakyat Indonesia welcome kok. Orang Anda jadi presiden tukang bohong juga mereka senyum-senyum aja. Lo banyak omongan yang gak ditepati juga mereka biasa aja. Tapi yang kita mau luruskan, jangan sampai kemudian negara besar ini tinggal nama.